Assalamualaikum dan selamat siang traders. Jumpa lagi dengan Gold Analysis ya. Ini adalah analisa XAU USD untuk hari Senin nanti, tanggal 29 September. Ya, kira-kira gold mau kemana nih setelah ini? Nah, jadi kita akan ukur dulu ya, kenaikan dan penurunannya. Kalau untuk M15 sendiri, ya ini middle time frame dulu. M15 kenaikannya ini dia udah selesai di sini ya. Sampai di TP2 ekstensi dan sekarang kemarin terakhir penutupan market WCL, wall correction level, artinya dia koreksi. Nah, setelah wall correction level itu biasanya akan ranging dulu kalau dia udah capai target ya. Kalau kita ke M5, karena di M15 penurunannya ini belum kelihatan, tapi di M5 dia udah bikin chain of character dan break of structure ya. Hanya saja M15 baru chain of character. Untuk M5 sendiri penurunannya sampai di mana? Nah, ini dia ya. Jadi udah mau habis penurunan untuk M5. Tinggal kita ukur nanti M15 di hari Senin ya. Untuk M5 target kedua sudah ya, makanya kita kemarin sell di sini di 80. Kita ngotot TP2-nya di 68 3768 sebelum dia nyentuh ekstensi kedua, karena biasanya kalau nyentuh langsung ini dia WCL lagi ke atas. Jadi sebelum dia nyentuh kita udah TP kedua. Nah, ini setelah dia nyentuh TP kedua ekstensi ternyata masih breakout ya. Dan dia akan ngejar ekstensi ketiga. Nah, di sini ada satu marking area buy. Cuman admin mau disclaimer, terkadang analisa admin benar, terkadang juga salah. Jadi tidak ada jaminan 100% profit. Kalian mau ikuti silahkan, tidak diikuti tidak apa-apa. Ini hanya perlu kalian jadikan sebagai referensi aja. Yang penting udah tahu kisi-kisinya ya. Oh, ini dia mau ke sini. Hari Senin dia mau ke sini gitu. Nah, sekarang kita udah tahu ya, target dia akan ngejar area ini, terus kemudian terjadi WCL, wall correction level. Untuk M15 kenaikannya sudah, M5 penurunannya sudah, M15 penurunannya belum tuntas lagi. Kita hanya perlu nunggu dia retest lagi ya, minimal ke area supply sini terus dia turun lagi. Kalau itu terjadi, kita akan cari penurunannya sejauh apa, dan itu akan admin analisa di hari Senin untuk pergerakan tren di hari Selasa. Nah, ini buat intraday kalian perlu sebenarnya ya, jadikan ini sebagai referensi biar ketahuan ya dia akan melakukan penurunan sejauh apa dan dia akan melakukan koreksi sejauh mana. Jadi kita ke H1-nya ya. Kalau kalian lihat di H1, nah seperti ini kira-kira ya. Untuk H1 sendiri sebenarnya market ini belum mencapai target ekstensinya. Jadi ada kemungkinan dia masih akan ngejar area yang di atas. Nah, dikit lagi capai ya, tapi karena dia terhalang dengan area resisten ini, makanya dia balik. Ini retest, reverse, dan kemudian dia retest lagi ya. Kemungkinan akan ada retest terus. Biasanya market seperti itu. Kalau dia udah sekali retest nggak berhasil, dia akan retest lagi sampai tembus. Tapi kalau yang ketiga nggak tembus juga, dia akan ngejar target penurunan yang di bawah. Asalkan dia bisa break dari level support di area sini ya. Dan equal high ini biasanya kalau misal dia udah lewat ke bawah, yaitu dia koreksi dan dia akan lanjut turun. Jadi kita bisa tahu untuk penurunannya ini nanti sejauh mana. Oke ya, itu H1-nya. Nah, kalau untuk H1 penurunan di area sini itu udah clear ya. Kalau kalian lihat nih, admin tarik ekstensinya. Nah, dia udah capai target terakhir ekstensi dan dia berbalik arah ya. Biasanya kan seperti itu, setelah capai target ekstensi, WCL dulu ke atas atau wall correction level, dan setelah WCL di big time frame ini juga akan terjadi ranging dan dia akan menentukan arah yang baru.
Kemudian di M15 dia membuat chain of character dan dia membuat target ekstensi kenaikannya sampai di sini. Jadi ini udah habis ya. Nah, M5 juga penurunannya turun, sudah mau hampir habis. Terus kemudian dia akan setelah WCL ini ya, kita udah bisa dapat kisi-kisinya ya. Kemungkinan di middle time frame dia akan bermain di sini-sini aja. Di area-area sini aja ya. Biasanya begitu. Setelah capai target dan terjadi koreksi satu kali, terus kemudian sisanya nanti dia akan ranging. Jadi kita perlu marking area di sekitar sini ya untuk dapatkan titik entry-nya. Ini untuk scalping. Kalau buat intraday kalian cuma perlu nunggu satu lagi break of structure di M15 ya. Karena di M15 chain of karakternya di sini. Kalau M5 udah duluan di sini ya. M5 udah clear, udah chain of character, break of structure, dia udah capai target. Dan M15 belum. M15 ini baru permulaan ya. Setelah M15 nanti disusul H1. Kalau M15 berhasil membuat target ekstensi ya, H1 akan nyusul juga. Dia akan ngasih tahu ke kita targetnya penurunan sejauh mana. Jadi untuk marking area minggu depan hari Senin ya, di sini juga masih ada satu area sell. Nah, ini belum keambil ya, belum kena nih. Di sini ada satu. enam tujuh ya. Terus untuk buy-nya berdekatan ya. Di sini ada satu dari sisa news kemarin. Di angka 4951 ya. Di bawahnya ada lagi enggak? Nah, di sini ada satu ya. Di sini ada satu, tapi ini ini udah kena. Jadi high crease ya. Kalau udah kesentuh kayak gini, yang kedua kali apa masih bisa, tetap masih bisa kita buat entry buy, hanya saja high crease karena udah nggak fresh area ini. Jadi kemungkinan kalau dia longsor ya area ini bisa ditembus. M15 ya. Nah, itu dia ya. Sekiranya ini cukup ya. Oh, di sini satu lagi ya, masih ada satu. Untuk area ini pun sama ya. Ini cukup lebar areanya dan sudah sekali disentuh. Dari 29 sampai 34 ini termasuk lebar ya. Kalau areanya lebar seperti ini biasanya kita harus balik ke low time frame M5 atau M1 untuk menunggu konfirmasi pembalikan arah. Lalu kita bisa entry buy. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini ya biasanya kalau udah masuk admin langsung entry aja. Karena udah kecil areanya gitu. Dan penempatan stop loss kita 20 sampai 30 pip di bawah level, dari di bawah area entry ya. Di bawah sini, di bawah sini, di bawah sini itu masing-masing 20 sampai 30 pip. Nah, untuk sell-nya di sini, untuk buy-nya di sini ya, itu cukup kayaknya buat scalping. Jadi kemungkinan kita akan bermain-main dulu di area sini ya setelah terjadi WCL naik nanti. Kita akan ke fundamentalnya dulu ya. Untuk hari ini Selasa ada news high impact ya. Kalau untuk hari Senin nanti tidak ada news high impact. Yang ada hanya news medium impact ya. News medium impact. Biasanya ini nggak terlalu berpengaruh sama XAU USD. Ada volatilnya tapi sedikit ya, nggak sampai big volatil. Jadi hari Senin
sesuai perkiraan admin tadi, kemungkinan kita hanya bermain-main di area sini ya. Dia turun kita buy, dia naik kita sell. Untuk swing bagaimana? Untuk swing kita harus melihat tren terjauhnya ya. Dia belum tuntas di area sini. Ya, kita cari di H4. Kita harus menunggu dia koreksi ya. Kalau kalian mau swing, sebenarnya admin rekomendasi itu lebih recommended untuk swing buy, bukan swing sell. Jadi tunggu aja. Kalau bukan base ini dia respect, dia akan naik lagi. Tapi yang perlu kita tunggu adalah area base yang ini ya. Dari rally base ini yang paling terdekat buat kita cari swing lagi. Lebih bagus lagi kalau dia bisa koreksi sampai ke bawah ya. Tapi sangat mustahil. Nah, ini adalah area base di daily ya. Nah, yang paling kuat nih. Untuk daily sendiri gimana kenaikannya ya? Kalau daily secara ekstensi untuk daily juga sebenarnya secara ekstensi dia udah capai target kedua ekstensi ya. Harusnya sudah WCL ke bawah, udah turun. Hanya saja gold setiap hari semakin ATH ya. Tiap hari ATH terus ya. Untuk swing buy belum dapat posisinya. Paling bagus lagi antara dua ini ya, area base yang ini, atau paling bagus lagi kita jaga di area base ini. Setelah nanti dia turun, ada konfirmasi pembalikan arah, di situ kita akan mulai swing buy untuk XAU USD. Sebenarnya lebih bagus swing buy karena XAU USD ini ya, adalah pair yang cenderung naik. Jadi harga emas itu setiap tahun cenderung naik, bukan cenderung turun. Jadi nggak disarankan untuk swing sell ya, percuma. Lebih bagus swing buy. Jadi kurang lebih itu saja analisa admin untuk hari Senin nanti tanggal 29 September. Nanti kita akan analisa lagi pergerakan di hari Selasa. Kira-kira XAU ini mau kemana nanti hari Selasa ya. Jadi itu saja. See you next video.